warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Wah, luar biasa, semakin eksis ya Pak ya. Iya. Kelurahan Panggang seperti apa kabarnya ini? Ya, semakin berkembang, kita buat semakin lebih maju, lebih dari kelurahan yang lain. Ya, semoga ya Pak selalu maju dan lebih maju. Ya. Itu doa kita bersama. Apalagi ini dalam rangka menyambut tahun baru 2024 yang sebentar lagi. Tentunya banyak sekali harapan-harapan dari Pak Lurah sendiri secara pribadi, secara pimpinan dari Kelurahan Panggang juga untuk masyarakat di Kota Jepara. Seperti apa harapan Pak Lurah? Ya, harapan saya selaku lurah di Kelurahan Panggang, yang mengharapkan semoga saja tahun ke depan, tahun-tahun 2024, Kelurahan Panggang bisa lebih maju, lebih eksis, lebih berkembang, dan masyarakatnya lebih makmur, lebih sejahtera, sehingga kita bisa meningkatkan perekonomian warga di Kelurahan Panggang. Saya juga mengharapkan khususnya di Kabupaten Jepara bisa lebih baik, lebih berkembang, dan lebih maju, lebih berinovatif. Untuk Pak Lurah pribadi mungkin ada sesuatu keinginan begitu? Ya, semoga saja tahun 2024 ya saya sudah kasih amanat oleh Pak Bupati Jepara sebagai Lurah Panggang. Semoga saja dengan perkembangan yang saya bawa di Kelurahan Panggang ini bisa membawa kemajuan, mungkin lebih meningkat, kita tingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kecamatan. Oh gitu ya Pak Lurah. Dan tak lihat ya eksisnya Kelurahan Panggang ini seperti ada kegiatan-kegiatan yang tiap minggu dilakukan MSS itu Mangunsar Koro Street. Itu juga levelnya kami pikir sudah level kecamatan ya Pak, tidak hanya kelurahan saja ya Pak ya. Dan pengembangan itu tentunya dari ide-ide dan gagasan Pak Lurah bersama perangkatnya tentunya. Dan seperti apa kira-kira support dari pemerintah Kabupaten Jepara tentang MSS ini Pak? Ya, selama ini memang Mangunsar Koro Street atau yang kita singkat MSS pada awalnya memang bergairah sekali, ramai, banyak dikunjungi oleh warga masyarakat, tidak hanya dari Kecamatan Jepara tapi seluruh Kabupaten Jepara, bahkan dari kota tetangga kita, Kabupaten Kudus atau Demak. Namun demikian perkembangan akhir-akhir ini mungkin karena banyaknya UMKM yang meniru dari Mangunsar Koro Street, sehingga kita Mangunsar Koro Street agak sedikit menurun. Oh gitu. Ya, sehingga saya selaku lurah mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya Bapak Bupati Jepara, lebih memperhatikan agar Mangunsar Koro Street ini bisa lebih berkembang dan ramai seperti yang waktu kita launching awal. Iya, launching awal itu keren banget ya Pak ya. Dan ternyata 1 tahun setelah launching juga masih terus bergulir begitu ya Pak. Tapi mulai tahun kedua ini sedikit meredup karena ada persaingan-persaingan dan itu tidak apa-apa ya Pak. Tapi Kelurahan Panggang tetap nomor 1 ya. Amin, kita melihatnya. Dan di sini dari Bapak Lurah sendiri mungkin ada keinginan untuk membuat sesuatu gebrakan untuk Kelurahan Panggang sendiri. Mungkin ada mencetuskan ide-ide dan gagasan untuk Kelurahan Panggang seperti apa Pak? Ya, insya Allah pada tahun 2024 kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panggang, khususnya kaum perempuan. Kita berdayakan agar mereka tidak sebagai konco wingking, tapi juga mereka itu bisa berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. 2024 kita rencanakan akan melakukan pelatihan, yaitu yang pertama pelatihan rias bagi ibu-ibu di Kelurahan Panggang, dan kalah pentingnya ini mungkin baru satu-satunya di Kelurahan Panggang Mbak Dinda, yaitu kita akan membuat manisan dari buah rambutan. Yang bisa awet gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu kita mengenal manisan leci. Nah, nanti di Jepara kalau pada waktu musim buah rambutan kita olah. Karena rambutan kalau kita jual gelondongan rambutan itu nilai jualnya kurang. Nah, kita kemas, nanti kita buat seperti leci, sehingga kita ada nilai ekonomisnya yang lebih
bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini bisa dinikmati sekaligus awet ya. Dan rasanya lebih enak pasti ya. Iya. Dan rambutan ini kalau di Jepara banyak banget ya Pak, apalagi kalau musimnya kayak gini. Wah, keren banget nih idenya. Dan kalau kita melihat juga Pak, Kelurahan Panggang ini prestasinya juga luar biasa ya. Kemarin sempat ya kalau saya melihat juga ada memenangkan sebuah lomba. Kemudian PKK-nya juga keren banget, juara ini, juara itu. Satu hal lagi punya Mars yang luar biasa, Mars Kelurahan Panggang ini Pak. Levelnya ini kayaknya sudah level kecamatan, nggak sekedar kelurahan begitu ya. Harapan dan cita-cita keinginan Bapak untuk Kelurahan Panggang ini pengen dibawa kemana sih Pak? Sehingga Kelurahan Panggang ini seakan-akan punya berbagai macam lini itu punya yang di up gitu loh Pak, punya yang disorot oleh masyarakat di Kabupaten Jepara ini. Kelurahan Panggang number one kalau kita mengatakan seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Keren loh. Ini semua berkat partisipasi semua pihak Mbak Dinda, tidak hanya saya, karena kalau saya pribadi, saya sendirian tidak mungkin lah bisa Kelurahan Panggang berkembang sebagai dukung ya Pak. Semua mungkin dari perangkat Kelurahan Panggang, dari warga, dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Kelurahan Panggang, kita bersatu padu membangun Kelurahan Panggang Mbak Dinda, sehingga Kelurahan Panggang bisa seperti ini lebih, pokoknya saya dikasih amanah oleh Bapak Bupati Jepara. Insya Allah Kelurahan Panggang akan saya bawa yang lebih maju, pokoknya menjadi kelurahan yang terdepan di Kecamatan Jepara. Amin. Gini loh Pak, tertariknya kami itu mengompakkan seluruh masyarakat satu Kelurahan Panggang itu nggak gampang gitu. Tapi kami melihat Pak Lurah ini keren banget, mudah banget kayaknya untuk menyatukan gitu. Rumusnya apa sih Pak, jurusnya ini? Rumusnya sebenarnya simpel Mbak Dinda. Walaupun mohon maaf ya, Kelurahan Panggang, kelurahan itu tidak seperti desa. Kalau desa mungkin ada anggaran yang lebih Mbak Dinda. Kalau di kelurahan itu tidak ada dana desa, sehingga memang kita kompakkan seluruh warga. Kalau ada kegiatan, insya Allah saya pasti turun langsung mensupport warga. Gitu ya. Saya akan membantu warga. Mungkin waktu kirab budaya Sukabumi, saya turun langsung ke warga, sehingga walaupun tidak ada anggaran, tidak ada ya semacam dana, sehingga dengan saya support langsung turun langsung ke masyarakat, sehingga warga sangat antusias ya, satu persatu padu dalam membangun Kelurahan Panggang. Berarti loyalitas tinggi ini yang terpenting ya Pak, dan selalu memperhatikan rakyatnya, masyarakatnya. Ada dana ataupun nggak ada dana, pokoknya selalu mensupport. Itu jurusnya ya Pak. Mungkin ini adalah kunci untuk mungkin bisa ditiru kelurahan-kelurahan yang lain, desa-desa yang lain begitu. Terinspirasi dari Kelurahan Panggang. Dan mungkin setelah ini ya Pak Lurah, Bapak Solihin, Bapak Ahmad Solihin ya, ini kan mungkin nggak selamanya berada di kelurahan sebagai pemimpin kelurahan. Pinginnya ke depannya pengen naik seperti apa begitu loh Pak. Mungkin ada harapan yang kalau diucapkan itu bisa menjadi doa. Pak. Pada saat ini mungkin katakanlah masyarakat menganggap saya sudah berhasil membangun Kelurahan Panggang, tapi menurut saya belum. Tapi insya Allah seandainya dari Bapak PJ Bupati Jepara atau Bapak Bupati atau Pak Sekda mengasih amanah ke saya, mempromosikan saya agar menduduki amanah yang lebih tinggi, mungkin sebagai camat, insya Allah saya juga akan bekerja secara maksimal, secara optimal seperti pada waktu saya bekerja sebagai lurah di Kelurahan Panggang. Amin. Dan ini ucapan menjadi doa ya Pak. Kita berharap semua, dan kami juga senang sekali Pak kalau misalnya apa yang tadi Bapak sampaikan terwujud gitu ya. Karena sudah begitu pengabdian dari Pak Lurah ini di Kelurahan Panggang sudah begitu cukup luar biasa menurut kami, dan semoga harapan-harapan menjadi terwujud dari seluruh masyarakat di Kelurahan Panggang pasti mendukung ya. Amin. Pak. Kalau kita melihat ya Pak, Kelurahan Panggang ini kan banyak sekali prestasinya seperti yang saya singgung tadi. Ada di PKK, kemudian di stunting juga, dan kayaknya juga sukses gitu dalam mendidik masyarakatnya dari Bapak Lurah. Mungkin bisa disampaikan prestasi-prestasi yang saya sebutkan tadi, atau mungkin lebih banyak lagi prestasinya seperti apa?
Alhamdulillah Mbak Dinda, selama saya dikasih amanah yaitu pada Februari 2021, Kelurahan Panggang mengalami peningkatan, yaitu mulai dari pemberdayaan masyarakatnya yang dulu kita tidak ada sedekah bumi. Mulai kepemimpinan saya kita adakan sedekah bumi, yaitu guyub rukun seluruh warga masyarakat Kelurahan Panggang, baik itu Islam maupun non-Islam. Karena di Kelurahan Panggang ada gereja yaitu GITJ, kita rangkul bersama, kita ikut sengkuyung untuk sedekah bumi, kita ada kirab budaya, festival budaya. Selain itu juga masalah kesehatan Mbak Dinda, kita juga memperhatikan warga kita, warga kita khususnya stunting. Alhamdulillah stunting di Kelurahan Panggang saat ini dari informasi bidan Kelurahan Panggang sejumlah 13 orang Mbak Dinda, itu sampai bulan Oktober 2023 hanya 13 anak yang terkena stunting. Semoga saja pada tahun 2024 stunting di Kelurahan Panggang juga bisa menurun, atau bahkan sudah hilang 0% di Kelurahan Panggang. Selain itu juga untuk PKK Kelurahan Panggang, Mbak Dinda, kemarin pada tahun ini Mbak Dinda itu pada bulan Oktober tahun 2023 kita sudah mengadakan pelatihan, mungkin ini satu-satunya di Kabupaten Jepara Mbak Dinda, yaitu pengolahan pongge menjadi tepung. Pongge menjadi tepung. Pongge itu adalah biji durian, kita olah menjadi tepung pongge. Itu kemarin kita bekerja sama dengan SMK 1 Jepara, yaitu yang dulu SMK Pertanian, kita laksanakan pengolahan biji durian atau pongge menjadi tepung pongge. Itu mungkin satu-satunya yang ada di Kabupaten Jepara yang mengolah biji pongge yang tidak ada nilai ekonomisnya, yang kadang mungkin dibuang Mbak Dinda ya membuang setelah makan durian, ponggenya dibuang. Lah, ini kita olah kita menjadi nilai ekonomisnya. Keren banget itu, bisa dibikin kue-kue gitu ya Pak ya. Untuk batiknya mungkin di Kelurahan Panggang juga ada produksi batik itu Pak? Ya, alhamdulillah di Kelurahan Panggang kita sudah melonceng Mbak Dinda, yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 kita lonceng batik khas motif Panggang, yaitu motif wuni. Batik wuni ya. Itu kita terinspirasi buah wuni yang ada di sebelah selatan pendopo Kabupaten Jepara. Iya. Dan ini kayaknya batik wuni ini sudah mulai dikenal, tidak hanya di Kelurahan Panggang tapi seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara sudah pada pakai ya Pak ya. Langsung kondang loh, ini keren banget loh. Kelurahan Panggang ini luar biasa, pencetus ide pertama yang itu menjadikan trendsetter oleh masyarakat di Kota Jepara. Luar biasa keren ini Pak ya. Harapan terakhir Bapak di tahun 2024, adakah yang ingin disampaikan? Ya, harapannya semoga saja pada tahun 2024 merupakan kita bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih inovatif dibandingkan pada tahun 2023. Dan seandainya memang saya dikasih amanah oleh beliau-beliau yang di atas, mungkin Bapak PJ Bupati Jepara ngasih amanah sebagai camat, mungkin camat di daerah yang lain, insya Allah tetap saya akan bekerja secara optimal, tetap saya akan mengembangkan kecamatan di mana saya ditempatkan. Semoga aman. Amin. Pak. Dan semoga bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Amin. Apalagi 2024 ini termasuk juga tahun politik. Ya. Semoga terkendali, aman, sentosa untuk Jepara maju. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.